Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang ragam kelompok sosial. Ragam kelompok sosial adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai hubungan dan saling berinteraksi. Loh, itu sepertinya Mauza. Kenapa dia? Yuk, kita tolong Mauza. Serta mempunyai kesadaran diri sebagai anggota kelompok. Mauza, kamu kenapa? Aku jatuh dari sepeda. Au, kakiku sakit. Aduh, Kakimu berdarah. Sini, biar ku bersihkan dulu kotorannya. au, pelan-pelan dong Said. Iya, ini juga sudah pelan-pelan. Ayo kita lanjutkan ke sekolah. Itu tongkatku. Sebagai akibat dari hubungan Ya sudah, kamu pakai tongkat anting pohon. Aku seneng punya teman seperti kalian. Aku ya seneng temenan karo kamu, Za. Soalnya mainanmu banyak. Perilaku kolektif dan kelompok memiliki beberapa perbedaan, antara lain yang ke-1, interaksi sosial. Perilaku kolektif melibatkan interaksi sosial yang terbatas dan berjangka pendek, sementara kelompok cenderung tetap bersama lebih lama. Yang kedua, keanggotaan. Perilaku kolektif tidak memiliki batasan sosial yang jelas, siapapun bisa menjadi anggota kolektif, sementara keanggotaan kelompok biasanya lebih diskriminatif. Yang ketiga, norma-norma. Perilaku kolektif menghasilkan norma-norma yang lebih lama dan tidak konvensional, sementara kelompok cenderung memiliki norma-norma yang lebih kuat dan lebih konvensional. Yang keempat, spontanitas. Perilaku kolektif cenderung sangat spontan yang dihasilkan dari pengalaman mereka yang terlibat dan dibandingkan oleh anggota kelompok yang menimbulkan ras, minat, dan identitas yang sama. Yang kelima, tujuan. Kelompok merupakan kesatuan manusia yang hidup bersama karena ada tujuan atau kepentingan yang sama, sedangkan perilaku kolektif lebih mengacu pada tindakan spontan dari seorang individu. Kelompok sekunder. Kelompok sekunder adalah hubungan sosial yang relatif impersonal dan sementara yang berorientasi pada tujuan atau tugas dan sering ditemukan dalam lingkungan kerja atau pendidikan. Kelompok sekunder adalah kelompok fungsional yang dibuat untuk melaksanakan tugas atau mencapai tujuan. Biasanya seseorang menjadi anggota kelompok sekunder secara sukarela. Pembagian kelompok primer dan sekunder didasarkan pada klasifikasi yang dilakukan oleh Suherjono Swekanto yang membagi jenis kelompok berdasarkan 6 hal. Selain berdasarkan pada hubungan sosial dan tujuan, kelompok sosial dibagi juga berdasarkan jumlah anggota, kepentingan wilayah, derajat organisasi, derajat interaksi sosial, dan kesadaran terhadap jenis yang sama. Berdasarkan buku sosiologi karya Kun Mariyati, pengertian kelompok primer adalah kelompok yang anggotanya saling mengenal serta terdapat kerjasama yang bersifat pribadi. Kelompok primer juga dapat diartikan sebagai suatu kelompok di mana seseorang dapat mengenal orang lain secara pribadi dan akrab. Sedangkan hubungan dalam kelompok primer memiliki beberapa karakteristik, yaitu informal, akrab, personal, spontan, sentimental, dan eksklusif. Contoh kelompok primer: 1. Keluarga, 2. Kelompok bermain, 3. Kelompok kolega, 4. Rukun tetangga. Kelompok dalam dan kelompok luar. Kelompok dalam atau in-group adalah suatu kelompok yang dapat mendefinisikan dirinya sendiri. Kelompok dalam ini lebih mengacu pada kata-kata saya, seperti keluargaku, profesiku, dan lain-lain, di mana kelompok ini memiliki rasa yang lebih dalam dan berarti bagi konseli. Sedangkan kelompok luar adalah kelompok yang berada di luar kelompok dalam, atau biasa disebut juga kelompok mereka. Pada kelompok luar akan dijumpai rasa acuh, permusuhan, dan kompetisi. Perbedaan ini tidak dapat dihindari karena pada dasarnya manusia memiliki sifat, tujuan, dan kepribadian yang berbeda satu sama lain.
Kesimpulan dari penjelasan di atas yaitu kelompok sosial, perilaku kolektif, dan kelompok-kelompok primer, kelompok sekunder, kelompok dalam, dan kelompok luar memiliki penjelasan dan perbedaan antara satu sama lain, dan ragam kelompok sosial mempunyai hubungan saling berinteraksi dan terbentuknya suatu kelompok sosial, sedangkan kelompok primer dan kelompok sekunder mempunyai perbedaan hubungan, contohnya seperti kelompok kecil dan kelompok besar. Begitu pula dengan kelompok dalam dan kelompok luar juga perilaku kolektif. Dari itu semua bahwasanya penjelasan di atas mempunyai perilaku ragam dan kelompok walaupun mempunyai perbedaan yang sangat berbeda, tetapi itu semua mempunyai hubungan antara